Tepuk tangan untuk Prof. Emma. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Emma. Ya, Ya, terima kasih banyak Mbak Rona, terima kasih banyak Mas Dani, dan terima kasih banyak para alumni yang mendampingi saya di sini. Ya, harapannya nanti akan semakin lengkap pemahaman terkait dengan tesis yang diselenggarakan di MTI dan ikut menginspirasi, ya, ikut memicu dan memacu semangat dari teman-teman, baik yang sudah aktif jadi mahasiswa atau calon mahasiswa baru di MTI. Pada saat ini dibuka pendaftaran gelombang ketiga ya, Mas Dani? Betul, Prof. Oke. Ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan jalur tesis di S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Itu ada berapa alternatif pilihan yang ditawarkan. Namun sebelum itu saya akan jelaskan sedikit cerita tentang latar belakang hingga munculnya tawaran 3 jalur tersebut ya. Betul. Jadi gini, kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan ya, maka yang menjadi ujung perjalanan dari studi S2 adalah tesis. Nah, penyelesaian tesis itu seringkali menjadi penghambat dari terselesaikannya kuliah S2 tepat waktu. Nah, tepat waktunya berapa? Kalau paketnya itu 4 semester ya, tetapi kurikulum yang ada di MTI itu memungkinkan mahasiswa bisa lulus tepat waktu dengan masa studi 3 semester. Nanti gimana caranya lulus tepat waktu masa studinya 3 semester? Kita ajarin caranya ya, kita ajarin bikin timeline-nya. Nah, cukup banyak mahasiswa yang lancar dalam menyelesaikan mata kuliah teori, baik wajib maupun konsentrasi, namun membutuhkan waktu lebih dari 1 semester untuk menyelesaikan tesisnya. Nah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebuntuan cukup lama, ini galau gitu ya, sehingga sampai melewati batas maksimum yang telah ditentukan dalam penyelesaian tesis. Kurang lancarnya penyelesaian tesis ini bisa dikatakan hal yang jamak ya, cukup banyak terjadi di perguruan tinggi manapun. Nah, seringkali mahasiswa membutuhkan waktu yang lama untuk mengusulkan judul atau topik penelitiannya, sehingga salah satu solusinya adalah mahasiswa dipersiapkan, dikondisikan untuk mampu membangun judul atau topik penelitian tesis sedini mungkin. Nah, di S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, sejak awal semester mahasiswa baru, ya, berarti mahasiswa semester 1 itu sudah diajak untuk segera memikirkan masalah apa yang akan dijadikan penelitian tesis. Sehingga mahasiswa itu kita kondisikan untuk mempersiapkan penelitian yang akan dilakukan itu sejak seawal mungkin. Ya, jadi mahasiswa itu dibekali pemahaman mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penelitian harus dilakukan itu sejak semester 1 melalui mata kuliah riset metodologi. Penelitian yang bermuara pada tesis secara umum itu jelas akan membutuhkan kemampuan, banyak kemampuan, baik dalam memilih, menilai, dan mengukur dalam setiap proses menelitinya. Nah, maupun dalam menyusun kata-kata. Ini tidak semua orang punya keahlian merangkai kata-kata ya. Jadi menyusun kata-kata menjadi kalimat hingga terbangun sebuah karya laporan penelitian tesis yang komprehensif. Di mana kemampuan-kemampuan tersebut bisa jadi tidak setiap mahasiswa itu memilikinya, ya. Namun di sisi lain, kemampuan untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang mampu berprestasi dalam kompetisi nasional atau internasional, seperti Mas Kolbun yang hadir pada podcast ini, maupun kemampuan untuk membuat karya ilmiah yang ringkas dalam bentuk paper yang terpublikasi secara internasional, bisa jadi dimiliki oleh sebagian mahasiswa yang lainnya. Ini contohnya Mbak Lilis, nanti Mbak Lilis bisa cerita tentang pengalamannya ya. Nah, untuk itu S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta mengapresiasi setiap minat, setiap passion, setiap keahlian, setiap kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Dan untuk mengoptimalkannya, ditawarkan kepada mahasiswa 3 jalur penyelesaian tesis, yakni jalur umum, jalur lomba ICT, dan jalur publikasi internasional bereputasi. Nah, sekarang apa bedanya dari 3 jalur tersebut? Nah, perbedaan dari 3 jalur tersebut tampak dari rangkaian tesis yang ditempuh. Nah, rangkaian tesis itu meliputi apa saja? Jadi kalau di S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, rangkaian tesisnya itu terbagi dalam 5
5 tahapan ya. Jadi pertama pendaftaran judul tesis, yang kedua adalah riset planning, yang ketiga adalah informatik seminar, yang keempat seminar hasil penelitian tesis, yang kelima adalah ujian tesis. Nah, kita akan jelaskan masing-masing tahapan di rangkaian tesis itu bagi masing-masing jalur. Pertama, pendaftaran judul tesis. Nah, ini jalur umum, jalur lomba ICT maupun jalur publikasi internasional bereputasi itu wajib daftar judul tesis ketika semester 2. Jadi, setelah semester 1 mendapatkan riset metodologi, masuk semester 2 mahasiswa wajib daftar judul tesis ya. Sehingga di semester 2 mahasiswa sudah mendapatkan tim pembimbing tesisnya. Yang berikutnya adalah riset planning. Riset planning ini bobotnya 2 SKS, diselenggarakan di semester 2. Sifatnya adalah pembimbingan. Untuk mahasiswa jalur umum, riset planning ditempuh melalui seminar proposal tesis. Jadi mahasiswa wajib menyusun proposal tesis, kemudian diujikan dalam seminar proposal tesis, kemudian nilai dari tim penguji itu dijadikan nilai riset planning. Nah, untuk yang jalur lomba ICT, riset planning-nya seperti apa? Untuk jalur lomba ICT, mahasiswa untuk mendapatkan nilai riset planning diminta mengumpulkan sertifikat kompetisi minimal juara 2 tingkat nasional atau minimal finalis tingkat internasional. Kapan itu? Pada saat aktif sebagai mahasiswa S2 Teknik Informatika Universitas Ameko Yogyakarta. Selain itu juga mengumpulkan deskripsi karya yang dilombakan. Untuk riset planning di jalur lomba ICT itu nilainya dari pengelola dengan ketentuan jika dia juara 1 atau 2 atau 3 internasional maka riset planningnya nilainya A. Jika juara 1 nasional nilainya A, jika juara 2 nasional nilainya B, jika finalis kompetisi internasional nilainya B. Nah, kemudian untuk jalur publikasi internasional bereputasi, riset planning itu diperoleh nilainya setelah mahasiswa mengumpulkan 2 paper internasional yang telah accepted. Nah, ini nilainya juga dikonversi dari pengelola dan nilai riset planning dari jalur publikasi internasional ini nilainya A. Ya, nanti akan saya jelaskan ketentuannya. Yang berikutnya sudah daftar judul, kemudian riset planning, kemudian yang ketiga adalah tahapannya adalah informatik seminar. Informatik seminar ini bobotnya 2 SKS, diselenggarakan di semester 2. Ini sifatnya juga pembimbingan. Nilainya dari pengelola dengan ketentuan. Ya, untuk jalur umum, mahasiswa mengumpulkan paper yang telah accepted. Ketentuan nilainya bagaimana? Jika jurnal internasional bereputasi, maka informatik seminarnya nilainya A. Jika jurnal internasional, maka nilainya A. Jika jurnal nasional terakreditasi, maka nilainya A. Jika seminar internasional, maka nilainya A. Jika jurnal nasional tidak terakreditasi, nilainya B. Seminar ilmiah nasional, nilainya B. Sehingga mengapa untuk jalur publikasi internasional bereputasi itu nilainya A ya untuk riset planning maupun informatik seminar. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam kelompok jurnal internasional bereputasi. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang dari jalur lomba ICT? Dia mengumpulkan sertifikat kompetisi dan deskripsi karya yang dilombakan. Jadi sama dengan yang riset planning. Demikian juga untuk jalur publikasi internasional bereputasi untuk informatik seminar, mahasiswa mengumpulkan 2 paper internasional bereputasi yang telah accepted dan nilainya adalah A. Nah, tadi sudah pendaftaran judul, sudah riset planning, sudah informatik seminar, yang berikutnya adalah seminar hasil penelitian tesis. Ini bobotnya 0 SKS, diselenggarakan di semester 3. Nah, apa artinya 0 SKS? 0 SKS karena seminar hasil penelitian tesis itu tidak menghasilkan nilai dalam bentuk angka ya, tetapi apa? Tetapi feedback, tetapi masukan-masukan. Ya, jadi yang diharapkan saran-saran dari tim dosen penguji seminar hasil penelitian tesis ini nanti kemudian ditindaklanjuti oleh mahasiswa supaya dia lebih siap lagi dalam menempuh ujian tesis. Di samping itu juga akan meningkatkan kualitas penyusunan laporan tesisnya. Untuk seminar hasil penelitian tesis ini wajib ditempuh bagi jalur umum saja. Jadi untuk jalur lomba ICT dan jalur publikasi internasional bereputasi itu tidak menempuh seminar hasil penelitian tesis ya.
Nah, yang berikutnya, tahapan yang terakhir, yang kelima adalah ujian tesis. Nah, ujian tesis itu bobotnya 4 SKS diselenggarakan di semester 3. Nah, sehingga kalau tesis secara keseluruhan itu kalau diakumulasi bobotnya adalah 8 SKS yang dipecah-pecah, riset planning 2 SKS, informatik seminar 2 SKS, dan ujian tesis 4 SKS. Nah, untuk jalur umum, jalur lomba ICT dan jalur publikasi internasional bereputasi, ada syarat yang umum yang sama, yaitu apa? Bahwa masing-masing jalur itu mahasiswa harus sudah memenuhi skor TOEFL minimal 450. Jadi 450 minimal itu mahasiswa baru bisa mendaftar ujian tesis. Dan ujian tesis ini wajib ditempuh bagi masing-masing jalur ya. Nah, syarat khususnya apa? Kalau di jalur umum untuk ujian tesis berarti mahasiswa sudah merevisi seminar hasil penelitian tesisnya, ya. Sudah menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh tim penguji seminar hasil penelitian tesisnya. Nah, untuk jalur lomba, khusus untuk tahapan ujian tesis, untuk jalur lomba itu dibagi 2. Jadi jalur lomba ICT dengan publikasi atau jalur lomba ICT tanpa publikasi. Nah, bedanya apa? Nah, jalur lomba ICT dengan publikasi itu mahasiswa ketika mendaftar ujian tesis diminta menyerahkan kopi sertifikat kompetisi, deskripsi karya, serta paper publikasi dari produk lomba sesuai dengan kontribusi dalam pembuatan produk lomba tersebut. Jadi seperti yang timnya Mas Kolbun ya, satu karya dengan sederet prestasi itu di-create, dibangun oleh tim. Nah, nanti Mas Kolbun bisa cerita, satu karya itu diusung jadi tesisnya berapa mahasiswa? Kalau nggak salah tiga mahasiswa mengusung produk yang sama karena memang mereka tim pengembang dari karya tersebut. Ya. Kemudian kalau jalur lomba ICT yang tanpa publikasi, berarti bukan publikasinya kan yang diminta, dia nggak bikin, maka dia diminta untuk membuat laporan penelitian. Ya, jadi untuk jalur lomba ICT tanpa publikasi, mahasiswa diminta untuk membuat laporan penelitian. Nah, untuk jalur publikasi internasional bereputasi, mahasiswa mengumpulkan 2 paper internasional bereputasi yang sudah terpublish. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwa tesis di perguruan tinggi itu secara umum ya itu mewajibkan setiap mahasiswanya itu menyusun laporan penelitian secara komprehensif ya, biasanya dalam 5 bab. Nah, yang harus kita syukuri, harus kita sambut dengan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya adalah kalau di S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta ini memberikan alternatif 3 jalur penyelesaian tesis kepada mahasiswanya ya. Nah, dengan mahasiswa milih sendiri jalur yang akan dia tempuh untuk menuju ujung perjalanan studi S2, maka diharapkan bisa menjadi pendorong. Diharapkan bisa jadi pemicu, bisa jadi pemacu kelancaran dia berprogres ya. Ya, jadi sehingga apa? Karena dia sudah milih sesuai dengan kemampuannya, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang sulit untuk diwujudkan, bisa lulus S2 Teknik Informatika dengan masa studi 3 semester. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan untuk mulai bergerak mengerjakan tesis, ya kan? Di kepala ini sudah banyak nih, ya, apa saja yang akan dipersiapkan gitu ya. Ya, terkadang langkah awal adalah suatu hal yang berat dan sulit. Jadi kadang kalau orang Jawa bilangnya apa ya, Bu Lilis, awang-awangan gitu. Jadi terkadang langkah awal adalah sebuah hal yang berat dan sulit ya. Namun demikian bisa menjadi poin penting dalam keberhasilan sebuah penelitian tesis ya. Jadi mahasiswa memang harus gaul gitu ya, mau ngobrol, mau diskusi gitu ya, mau konsultasi sehingga bisa terbantukan untuk dapat menilai dan mengukur diri sendiri supaya bisa tepat ngambil pilihan jalur penyelesaian tesisnya ya. Sekali lagi, jadi
ini mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2 itu faktor kemandirian ya, untuk mampu memilih, menilai dan mengukur berbagai hal ya. Jadi dia punya manajemen resiko. Dia bisa memetakan skenario-skenarionya. Jika skenario A terjadi, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengantisipasi? Jangan sampai terjadi misalkan ya. Nah, itu sangat diperlukan dalam penyelesaian tesis sebagai ujung perjalanan dalam studi S2-nya. Nah, tadi ya, perjalanan panjang sebuah penelitian tesis itu dimulai dari sebuah langkah awal. Apa langkah awalnya? Menemukan atau menentukan topik atau ide penelitian. Nah, yang mahal itu kan idenya. Jadi kadang kita itu ditanyain sama teman, ditanyain sama mahasiswa, minta ide. Ide kok minta ya? Ide itu nyari yuk bareng-bareng yuk nyari ide gitu ya. Ya, inspirasi ide penelitian tesis itu bisa didapatkan dari mana saja. Inspirasi bisa datang saat melakukan rutinitas keseharian ya. Saat menjalankan hobi, yang punya hobi, saat perjalanan tuh dari kos misalkan ke tempat kerja, atau kalau sebelum pandemi dari kos ke kampus gitu ya, saat nonton film gitu ya, saat browsing, saat bermedia sosial. Nah, kita sehari berapa jam itu ya media sosial? Saat membaca koran, saat membaca buku, saat baca paper, saat mengikuti webinar, termasuk saat mengikuti podcast sekarang ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menginspirasi yang lain. Nah, namun sensitivitas setiap orang dalam menangkap inspirasi bisa jadi berbeda-beda. Berapa banyak inspirasi yang ditangkap pun bisa jadi juga berbeda-beda. Namun terkadang inspirasi itu bisa datang tiba-tiba. Ya udah dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Pas nggak dicari, tiba-tiba datang tuh gitu. Nah, kuncinya bahwa kita selalu melakukan brainstorming gitu ya, perluas relasi gitu, perluas diskusi, serta mampu membaca dalam arti luas gitu. Jadi membaca tidak hanya secara tekstual saja, tetapi yang tersirat dan yang tersurat gitu ya. Nah, setelah itu apa gitu ya? Temukan peluang-peluang permasalahan dengan cermat, sesuai dengan minat dan kompetisi. Mengapa selalu sesuai dengan minat dan kompetisi? Karena kalau sesuai dengan apa yang kita miliki gitu, apa yang kita sukai itu jadi pendorong gitu ya. Jadi kalau kita enjoy gitu ya, itu pasti tentu saja akan dengan sukacita tuh cepat-cepat pengen diselesaikan ya. Mengapa butuh permasalahan? Karena alasan utama kita mengapa perlu melakukan penelitian karena adanya permasalahan ya. Jadi jangan sampai meneliti masalahnya apa sih kok kayak diada-adain gitu ya. Nah, jadi tujuan utama penelitian adalah mendapatkan solusi yang terbaik. Terbaik berarti ada pembandingnya. Pembandingnya adalah solusi-solusi yang saat ini sudah ditemukan oleh peneliti yang lain. Nah, petakan alternatif solusinya. Nah, peningkatan apa saja yang ditargetkan dibandingkan solusi yang pernah ada. Jadi memang kita itu dikondisikan kontribusi kita apa sih? Kelebihan kita apa gitu? Novelty kita apa gitu? Apa yang akan kita tingkatkan itu? Jangan sampai hasilnya sama aja begitu ya. Nah, yang berikutnya bagaimana mahasiswa itu akan mewujudkan kontribusi tersebut? Modal yang sudah dimiliki apa? Modal tidak selalu melulu dengan terkait dengan dana ya. Jadi modal itu bisa juga pengalaman pernah meneliti hal yang serupa sebelumnya, pengalaman pernah meng-create karya yang serupa sebelumnya, atau karya-karya yang bisa dikembangkan untuk karya yang saat ini sedang dicita-citakan. Kemudian modal itu juga termasuk kemudahan mengakses referensi. Ya, jadi mengakses referensi, kemudahan untuk peminjaman alat gitu ya, kemudahan untuk mendapatkan dataset, termasuk relasi dan mitra itu juga modal. Ya, jadi banyak hal yang terkait dia bisa mensupport kelancaran penelitian kita. Dan apa saja modal-modal yang masih perlu untuk diadakan atau ditingkatkan, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mewujudkan kontribusi. Nah, setelah itu Bapak Ibu itu akan optimal. Itu kalau lewat jalur yang mana toh? Nah, oleh karena itu tetapkan jalur penyelesaian tesis yang akan ditempuh. Nah, jika memilih jalur umum, maka telusuri paper-paper atau laporan-laporan penelitian yang relevan dan up to date untuk mengetahui perkembangan terkini tentang apa? Tentang hasil-hasil penelitian setopik yang sudah pernah dilaksanakan.
serta mengetahui posisi topik penelitian yang akan kita teliti di antara topik-topik yang berkaitan. Nah, ini secara lengkap akan dibahas di mata kuliah riset metodologi ya, tidak akan saya sampaikan di sini. Ya, nanti ada istilah nggak tahu ini Mas Wahyu, Mbak Lilis, Mas Kolpun masih ingat nggak? Ada state of the art problem, masalah-masalah apa saja yang sering diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada topik yang sama, atau state of the art methods, metode-metode apa saja atau yang sering digunakan pada topik tersebut gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, saya itu kalau baca jurnal itu harus baca yang seperti apa? Sekarang baru cari inspirasi ya, mau cari masalah gitu. Nah, sekarang coba cari sebanyak-banyaknya paper gitu ya. Usahakan coba di jurnal internasional bereputasi yang jenisnya adalah jenis paper review. Jadi nanti kata kuncinya review atau survei atau future trend gitu ya. Jadi supaya kita tahu gitu saat ini di dunia sana itu sedang orang meneliti apa ya. Nah, kemudian nanti Mas Wahyudya bisa melengkapi penjelasan saya. Kemudian untuk jika memilih jalur publikasi internasional bereputasi seperti Mbak Lilis ini, tentukan media publikasi yang ditargetkan. Nah, umumnya itu kan kita nulis paper baru nyari tuh, ini mau disubmit kemana gitu ya. Nah, idealnya itu tetapkan dulu, kita mau submit kemana, nah baru kita nyusun papernya. Jadi kita tuh kadang, ya gitu. Ya, jadi cermati kualitas media publikasinya, jangan sampai kecelek ya. Jadi dikatakan internasional itu ya minimal scientific komite atau editornya itu lebih dari 4 negara itu dikatakan internasional. Syarat kontribusi penulisnya dari lebih dari 4 negara, jangan sampai itu ngumpul semua negaranya cuma dari Indonesia semua ya misalkan dan lain sebagainya ya. Kita juga harus perlu cek untuk status jurnal itu apakah masih terindeks Scopus atau discontinue dan lain sebagainya supaya bentuk ketelitian, bentuk kehati-hatian itu penting ya untuk melindungi diri kita ya. Jadi jangan sampai kita itu kena jebakan jurnal abal-abal atau jurnal predatory ya. Nanti Bu Lilis bisa sharing pengalamannya gimana tuh terkait sudah tembus gitu ya. Nah, kemudian pelajari ketentuan penulisannya. Jadi kalau kita submit dan secara layout, sistematika, konten yang ada di situ tidak sesuai dengan ketentuan penulisannya, maka besar kemungkinan langsung di reject sama pengelolanya. Nah, cermati tanggal-tanggal pentingnya, ya. Jadi usahakan bisa submit di media itu yang memang dia sudah menetapkan tanggalnya. Jadi jangan sampai kita itu nungguin gitu tanpa ada kabar berita seperti digantung gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga cermati paper-paper yang telah dipublish di media tersebut, ya. Supaya apa? Supaya kita punya gambaran. Paper-papernya itu yang disukain oleh pengelola jurnal di situ itu yang seperti apa? Yang gaya selingkungnya seperti apa atau yang gaya penyajian hasilnya seperti apa? Bahasnya gimana sih gitu ya. Nah, itu nanti Mbak Lilis bisa cerita banyak hal. Yang jika memilih jalur lomba ICT seperti Mas Kolpun, maka himpun informasi-informasi lomba ICT berskala nasional maupun internasional, dan tidak kalah pentingnya adalah tanggal-tanggal pentingnya, karena kita kan harus kalau bisa target informatik seminar, riset planning itu tidak meleset gitu ya, tetap di semester 2 dan seminar ujian tesis di semester 3. Nah, cermati kategori lombanya, cermati komponen penilaiannya, jadi hal-hal apa sih yang perlu ditonjolkan supaya kita tahu bagaimana cara mengupayakan supaya kita mendapatkan apresiasi yang terbaik dari juri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menelusuri perkembangan karya-karya inovasi yang serupa yang telah ada, teknologi apa saja yang sudah diadopsi di situ dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mulailah membuat timeline waktu pengerjaan ya. Jadi setelah tahu ada berapa jalur, masing-masing jalur itu bedanya apa, masing-masing jalur itu apa aja yang diperlukan, maka buatlah timeline untuk waktu pengerjaan. Jadi pemilihan jalur penyelesaian tesis yang ada di MTI, di S2 Teknik Informatika Universitas Yogyakarta, tadi yang seperti saya sampaikan ada 3 ya, ada jalur umum, jalur publikasi, kemudian jalur internasional bereputasi, itu merupakan salah satu unsur penting dalam penyesuaian timeline yang akan mahasiswa buat
Nah, sekarang bagaimana menentukan timeline untuk target waktu penyelesaian tesisnya? Jadi kadang itu apa ya? Sesuatu itu memang harus kita tulis gitu, terdokumentasi bagaimana persiapannya, bagaimana strateginya gitu ya. Nah, S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta itu bagaimana menjaga agar penelitian tesis dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan dalam berbagai tahapan tesis. Jadi mulai dari dukungan mata kuliah riset metodologi yang diberikan pada semester 1 hingga tesis yang ditempuh dalam bentuk rangkaian. Tadi seperti yang disampaikan ya, mulai dari pendaftaran judul atau topik tesis, riset planning, informatik seminar, seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis. Itu secara bertahap. Apa maksudnya gitu ya, supaya mahasiswa itu lebih fokus dalam berprogres ya. Jadi supaya mahasiswa mampu mencapai target yang diharapkan secara optimal, secara berkualitas. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi tesis dibagi dalam riset planning 2 SKS, informatik seminar 2 SKS, dan ujian tesis sendiri 4 SKS, maka mahasiswa bisa mengupayakan untuk penilaian yang terbaik gitu ya. Jadi bukan gelondongan. Kalau dulu gelondongan tesis itu 6 SKS gitu ya. Kalau sekarang dipecah-pecah supaya apa? Supaya mahasiswa punya hak untuk bisa mengupayakan yang terbaik untuk setiap penilaian di riset planning, informatik seminar maupun ujian tesis. Nah, bagaimana supaya dapat menyelesaikan tesis tepat waktu? Kuncinya adalah perencanaan yang baik ya. Jadi jangan sudah diterima ya udah ngelundung aja gitu ya. Kuliah ya kuliah gitu ya. Oke. Tapi harus dipersiapkan sejak awal bahkan ya. Jadi dengan perencanaan yang baik gitu ya, terjadwal gitu, disiplin gitu ya, punya manajemen waktu yang bagus, punya mempersiapkan manajemen resikonya, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen ya. Tadi saya sering katakan ya, ujung perjalanan S2 adalah tesis. Setelah lulus tesis ngapain sih? Setelah lulus tesis, yudisium. Setelah yudisium, wisuda. Oke, kita bikin timeline. 1, tetapkan akan wisuda bulan apa? Jadi kita mulai tetapkan ya, akan wisuda bulan apa. Yang setelah itu, untuk dapat wisuda pada periode bulan tersebut, kapan paling lambat daftar yudisium? Untuk dapat yudisium pada bulan tersebut, kapan harus sudah lulus ujian tesis? Nah, untuk bisa mendaftar ujian tesis pada bulan tersebut, kapan skor TOEFL minimal 450 terpenuhi? Nah, khusus lagi untuk jalur umum berarti kapan revisi seminar hasil penelitian tesis sudah diselesaikan. Untuk jalur publikasi internasional bereputasi, kapan 2 paper telah terpublish. Untuk jalur lomba ICT dengan publikasi, kapan paper ilmiahnya terpublish. Untuk jalur lomba ICT tanpa publikasi, kapan laporan tesisnya diselesaikan. Nah, jadi tetapkan kapan wisudanya, kapan mau yudisium, kapan mau ujian tesis, yang berikutnya kapan seminar hasilnya. Nah, untuk bisa menempuh seminar hasil penelitian tesis pada bulan tersebut, maka kapan laporan penelitian tesisnya ditargetkan selesai ya. Oke, kita tarik mundur ya. Kita sudah menetapkan kita akan wisuda kapan, yang berikutnya kapan kita akan yudisium, kapan mau ujian tesis, sekarang kapan mau seminar hasil penelitian tesisnya sudah. Nah, yang berikutnya mundur lagi. Informatik seminar. Untuk jalur umum berarti kapan publikasinya accepted, untuk jalur publikasi internasional bereputasi kapan 2 papernya accepted, untuk jalur lomba ICT kapan menang. Itu untuk informatik seminar. Mundur lagi untuk riset planning. Nah, untuk jalur umum karena riset planning itu harus ditempuh melalui seminar proposal tesis, tetapkan mau seminar proposal tesisnya bulan apa. Nah, untuk dapat seminar proposal tesis pada bulan tersebut, kapan proposal penelitian tesisnya ditargetkan selesai ya. Riset planning untuk jalur publikasi internasional bereputasi, kapan 2 publikasi accepted? Untuk jalur lomba ICT, kapan juara? Ya, jadi kapan wisuda, kapan yudisium, kapan ujian tesis, kapan seminar hasil, kapan riset planning, kapan informatik seminar. Nah, kita tarik mundur lagi. Kapan daftar judul tesisnya? Ya, gitu. Terus tulis
tempel di mana? Tempel di dinding samping tempat tidur. Jadi kita noleh ke kanan, lihat itu, lihat noleh ke kiri, lihat itu. Kalau perlu, ketika kita baru rebahan, kita lihat itu pula. Nah, supaya apa? Oh, kadang itu kita tuh harus selalu diingatkan. Itu cara mengingatkan diri sendiri. Supaya apa? Tetap terjaga motivasinya, tetap terjaga bara juangnya. Jadi salam lulus 3 semester. Nah, gitu. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Amin. gimana, Prof? Oke. Oke. Wah, Luar biasa luar sekali. biasa sekali. Kita kasih aplaus untuk Prof. Emma. Sangat menginspirasi ya. Ternyata jalur tesis di Universitas Amikom Jogja di Magister Teknik Informatika Iya. ini berbagai macam jalur ya Pak ya. Betul. Ada jalur umum, ada jalur lomba juga dari publikasi dan tanpa publikasi. Nah, di sini sudah ada juga beberapa narasumber yang tadi Pak Dani sebutkan alumni dari MTI. Mungkin Alumni bisa dari MTI, sharing tips dan kiatnya bagaimana mungkin di semester 2 apa langsung submit judul atau sudah langsung ikut lomba. Nah, betul. siapa aja nih Pak Dani? Ya, baik, di sini sudah hadir ada Mas Wahyu Hidayat ya. Dia ini dari jalur tesis umum, Mbak Coach Rona ya. Oke. Kemudian ada Bulis Kurniasari, dia ini dari jalur publikasi. Oke. Dan ada Mas Kolbun Salim, ini dari jalur lomba. Oke, Ya. ada contohnya dari berbagai macam Nah, jalur. Ya? contohnya dari berbagai. Jadi supaya Oke. mahasiswa itu bisa lebih memahami begitu. Iya, ya karena kan? ini memang sudah bukti fakta nyata Betul. Dan dari gimana? kakak-kakak yang sudah selesai. Betul, yang sudah selesai. Jadi tujuannya ya untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa ya. Kayak misalnya tadi Prof. Emma mengatakan berkaitan dengan kalau jalur lomba bisa Ya. ternyata dalam satu tim Ya. memiliki hasil-hasil laporan tesis yang berbeda-beda untuk satu produk ya, begitu ya Prof ya. Oke. Ya kan? Betul. Nah langsung saja ini ya, Siap. Coach Rona, kita minta apa ya, masukan mungkin apa yang hal yang sharing-sharing pengalamannya begitu dari Mas Wahyu Hidayat. Saya persilahkan Mas Wahyu Hidayat ini dari jalur tesis umum. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya izin share screen dulu ya. Boleh. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan Wahyu Hidayat. Saya alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Habis itu saya akan menjelaskan tuh tips tesis sama tips menulis. Menulis ini artinya kita bagaimana merancang jurnal dan tes itu secara bersamaan. Karena kan tadi ada beberapa mata kuliah yang saling nyambung-nyambung. Dan intinya itu tesis itu nggak cuma satu doang, tapi sebelum tesis itu ada tahapan-tahapan sebelumnya. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Wahyu Hidayat. Dulunya itu saya tidak ada ibaratnya bau-baunya kayak informatika gitu. Dulu SMK itu saya pemesinan, habis itu saya alhamdulillah ada kesempatan berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Setelah S1 saya dapat hadiah dari Amikom untuk melanjutkan ke jenjang S2, dan pas jenjang S2 pun saya juga dapat hadiah lagi dari Amikom, alhamdulillah. Dari pengalaman saya saat ini akan membagikan bagaimana tuh biar kita itu lulus tepat waktu dan kita itu tidak menunda waktu yang kayak kita tuh biasanya kan membuang waktu kayak malas-malesan. Kadang tuh bukan malas sih, kayak kita itu udah capek, misalnya kalau S2 kan sibuk kerja atau sibuk ngapain kan, bukan tantangannya bukan untuk main-main lagi tuh, tapi untuk dunia, bener-bener dunia seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tuh bagaimana kita tuh memanajemen waktu untuk kita tuh biar fokus tiga semester tadi. Yang pertama yaitu hilangkan kemalasan. Ya, artinya di sini kemalasan itu sebenarnya memang tidak bisa dihilangkan. Saya tahu juga itu teman-teman juga pasti ngalamin juga, kemalasan itu sebenarnya bisa itu di manage. Karena kita tuh bisa tahu sebenarnya itu satu hari itu misalnya habis kerja atau habis kuliah, kita pasti malas-malasan dulu kan. Tapi kan kalau malas-malasan ini nggak di manage, itu kan berkelanjutan sampai nanti mungkin sampai tidur lagi, sampai ntar bangun lagi malas-malasan, terus cuma kuliah doang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, makanya kemalasan ini harus kita manage dulu tuh. Misalnya nih ya, di tahap kedua nih, membaca dan memahami jurnal. Misalnya waktu kuliah kita tuh mencari dulu tuh topiknya apa tuh. Misalnya kita mau pakai algoritma A untuk menyelesaikan permasalahan yang kita dapatkan. Namun permasalahan yang awal itu kita belum tahu tuh algoritma itu apa aja sih gitu. Nah, makanya hari pertama saya akan ibaratnya
saya akan mendownload dulu tuh semua jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya nih ya, untuk klasifikasi penyakit, misalnya penyakit diabetes atau yang lainnya. Nah, dari penyakit tadi itu apa sih peneliti yang sebelumnya itu udah ngelakuin apa aja sih? Nah, cari itu di Google Scholar tuh list semua tentang yang berhubungan dengan algoritma yang menyelesaikan permasalahan untuk misalnya yang mendeteksi penyakit atau untuk klasifikasi. Misalnya ya hari pertama itu download 20 jurnal. Nah, 20 jurnal itu saya yakin ntar atau 20 30 tuh nggak langsung dibaca semuanya, enggak. Nah, caranya per hari itu minimal satu referensi itu atau dua. Misalnya nih bangun tidur. Bangun tidur itu waktu yang sangat tepat banget untuk kita itu berpikir. Karena kenapa? Karena waktu bangun tidur kita tuh benar-benar fresh banget, belum ada beban sama sekali. Dan itu tuh bisa kayak masuk di alam bawah sadar, kita baca apa-apa itu langsung masuk. Nah, jurnal-jurnal yang kita dapat tadi misalnya 20 ya, 20 itu bisa kita sesikan misalnya 10 hari itu. Satu hari misalnya waktu bangun tidur tuh citasi satu jurnal. Nah, citasi itu bagaimana caranya? Misalnya nih nggak perlu kita itu menjelajahi per bab per kalimat itu, enggak, kita cari tuh intinya dahulu. Ini penelitian yang udah kita download tadi itu intinya mau ngapain sih? Kira-kira itu relevan nggak sih sama penelitian kita buat nantinya? Nah, kalau relevan, ya udah jurnal itu di-keep atau kita baca, terus kita tandain tuh poin-poin yang penting. Tapi cukup ditandain aja. Kenapa saya bilang tandai? Karena kita nggak boleh tuh misalnya copy paste ya, kata-kata kalimat ini di copy terus ntar di paste digabung-gabung, itu jangan. Saran saya itu di parafrase ulang. Misalnya nih ya, kata kalimat di bab 1, di paragraf 1 digabungkan dengan paragraf 2 tapi dengan bahasa yang kita buat sendiri. Jadi nantinya ketika kita mereferensi jurnal itu mempunyai arti yang sama tapi dengan gaya penulisan kita sendiri-sendiri. Artinya bukan copy paste. Nah, misalnya satu hari pun misalnya ya minimal satu. Paling jelek pun 10 hari itu tuh bisa udah nyempulin misalnya 10 paragraf. Paragraf tadi itu biasanya ya terdiri dari kelemahan penelitian sebelumnya, terus kelebihan penelitian sebelumnya, terus apa sih keterkaitan penelitian sebelumnya itu dengan penelitian yang akan kita teliti nantinya, dan dari kelebihan kekurangan tadi kita tuh kira-kira bisa melengkapinya apa sih, penelitian yang kita akan buat itu ngapain sih perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, dari peta-peta referensi tadi saya yakin misalnya ya 20 jurnal aja itu udah ketahuan kok ntar apa plus minusnya jurnal yang udah dibahas itu akan kita perbaiki di jurnal kita. Misalnya nih ya, kalau di penguji misalnya kita kan kalau nyusun tesis itu takut tuh, misalnya gini, wah ntar kalau salah gimana, atau ntar kalau ini nggak tepat gimana. Nah, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji, nah itu jawabannya simpel. Kenapa pakai algoritma ini? Ya karena di penelitian-penelitian sebelumnya algoritma ini terbukti memiliki Oke. Ya, Ya. Mas Wahyunya Mungkin ada kendala mungkin ada teknis kendala ya. teknik kayaknya. Oh, Iya. gimana Mas Wahyu? Suaranya belum ada ya kayaknya. Iya. ya mohon maaf. Oke, silakan. Baik, Sudah bergabung kembali Mas sudah Wahyu. bergabung kembali. Silahkan Maaf. bisa dilanjut lagi Mas Wahyu. Dari referensi tadi, makanya kita tidak mungkin punya alasan menjawab pertanyaan dosen penguji dengan jawaban subjektif kita sendiri, yang artinya jawaban semua itu didasarkan pada jurnal penelitian sebelumnya, dan itu tidak mungkin bisa dibantah. Maksudku, itu tuh bukan jawaban seenaknya kita sendiri, tapi jawaban pertanyaan apapun itu didasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, dan nantinya digabung dengan hasil yang kita tulis dari tesis kita. Nah, makanya itu jawaban subjektif saya kira tidak akan ada kalau Anda memahami pertama algoritma apa yang kalian gunakan, yang kedua tuh kayak asik banget sih kalian selesaikan tuh, pengen banget kenapa sih penelitian itu pengen kamu selesaikan tuh ada alasannya kan. Kalau kalian enjoy dari awal itu saya yakin kok ke-enjoyan itu akan membuat semua itu menjadi lebih mudah. Setelah itu dari 20 penelitian tadi, saya sarankan mencari penelitian itu yang mempunyai jurnal yang berreputasi yang bagus. Kenapa yang bagus? Sebenarnya alasannya cukup simpel, karena kalau jurnal itu bagus, itu tuh penjelasannya lengkap dan tiba-tiba tidak
kayak apa ya, kayak melewati tahapan-tahapan seperti misalnya ya, dari penulis itu mengambil data, menyelesaikan masalah, terus membuat alur program dan memaparkan hasilnya, itu akan jelas sekali. Akhirnya dari jurnal yang berreputasi bagus tadi, kalian tuh lebih paham daripada kalau kalian tuh download jurnal asal-asalan. Karena jurnal asal-asalan tuh tiba-tiba kok bisa gini ya, nah ini nggak jelas nih. Nah, ntar malah kalian tuh menghabiskan waktu untuk membaca jurnal yang kurang bereputasi tadi. Saran saya langsung aja baca jurnal bereputasi dengan mencarinya di Google Scholar seperti itu. Nah, dari jurnal tadi itu tuh kita akan bisa tuh alur programnya itu, misalnya kita, mohon maaf ya, kurang pandai untuk ngoding misalnya. Itu banyak kok library, misalnya pakai Python ya, itu udah ada banyak kayak Scikar-learn, itu udah ada macam algoritma, tinggal dipanggil doang dari library, diolah dengan dataset yang ada. Saya yakin itu semuanya bisa, dan itu harus dipadakan dengan penelitian sebelumnya tuh gimana sih cara orang itu membuat alur program dan nantinya itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dari situ kita itu bisa menulis tuh setiap hari, kan tadi misalnya minimal ya 1 paragraf dengan keunggulan, terus kelemahan sama keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian kita. 1 hari 1 paragraf aja itu 1 minggu saya yakin itu udah bisa untuk 1 lembar 2 lembar itu bisa untuk intinya semua itu. Nah, dari situ kalian tuh tinggal mengembangkan, karena yang paling sulit itu emang dari awal memulai itu paling sulit banget. Makanya dengan cara sedikit demi sedikit kita itu bisa menyelesaikan permasalahan yang besar, gimana kita tak tahu bagaimana menyelesaikan masalah pertama kalinya, kita punya referensi yang banyak sekali. Oke, terus selanjutnya untuk membaca memahami jurnal tadi, saran saya mencarinya di Google Scholar. Misalnya nih, kalau ada memang ada beberapa jurnal yang tidak bisa diakses, itu memang karena berbayar. Saran saya misalnya untuk lebih spesifik nih, misalnya kalian dapat jurnal algoritma yang kalian inginkan ya, ibaratnya ingin pakai gitu. Nah, itu tuh saya sarankan misalnya cari autornya siapa tuh. Ketika autornya udah cari, saya yakin tuh beberapa artikel terkait sebelumnya, rata-rata itu udah membahas algoritma itu ataupun algoritma sejenis. Misalnya di ORCID atau ntar di Google Scholar, di profile juga ada. Jadi kita itu cari tuh penulis ini tuh udah pernah nulis apa aja sih dari tulisan-tulisan beliau itu. Kita tuh gabungan tuh semua itu, ntar apa sih kekurangan dan kelebihan dari penulisnya yang udah ditertarakan di permasalahan sebelumnya, itu bakalan kita lengkapi di penelitian kita. Oke, terus selanjutnya dari referensi yang ada tadi, bagaimana biar enak nulisnya. Nah, enak itu sih pertama ada sebenarnya namanya Mendeley. Kalau dulu saya pas waktu S1 nggak tahu tuh gimana caranya itu menulis referensi itu biar kalau update satu tuh ngupdate semua, terus dipisah-pisah tuh antar ini tuh kemarin tuh di referensi nomor berapa ya. Kalau kayak gitu kan kita agak ribet kan. Kalau dengan Mendeley ini, ketika kita udah menambah jurnal, misalnya ada 30 lebih, itu udah otomatis kesinkron semua. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ngecek satu-satu. Dan Mendeley ini enaknya juga bisa buat manajemen jurnal jadi lebih enak lagi. Nah, dari peta referensi tadi kita buat paragraf tadi, kita petakan tuh antara metode yang digunakan penulis, permasalahannya, kelebihan dan kelemahan. Dan nanti akan diketahui tuh perbedaan tulisan kita dengan tulisan yang sebelumnya. Untuk buat alur program, saya kira itu kita harus pelajarin lebih spesifik lagi. Misalnya tadi dengan library tadi, walaupun kita nggak pandai banget untuk ngoding, tapi saya yakin kok untuk penjelasan library udah lengkap banget. Kita nggak mulai dari awal, udah tinggal panggil-panggil. Saya yakin jika tekun, saya yakin pasti paham dan bisa. Untuk memulai menulis, saya sarankan tadi dengan kita mereferensi misalnya tadi 10 atau 20 jurnal, kan tesis kan nggak cuma ngerjain tesis doang tuh. Misalnya kan ada informatik seminar ya, itu ada pembuatan jurnal dan itu tuh harus dikerjakan banyak berbarengan dengan tesis. Nah, makanya tadi misalnya ada 30 jurnal tuh, kan syarat informatik seminar kan kalau nggak salah itu 50-50 dengan progres tesis ya. Jadinya misalnya tuh udah ada 30 tuh. Nah, yang deket-deket kan informatik seminar dulu. Nah, saran saya diambil dulu tuh yang 15 itu misalnya ya, diambil untuk informatik seminar, dan nantinya yang 15 tadi tetap diganti untuk tesis. Namun kan tesis kan masih ada jaraknya tuh, yang deket-deket informatik seminar. Nah, makanya dari tulisan yang referensi tadi 30 tadi itu nggak ada yang sia-sia. Semua itu bisa kita masukin dan kita itu paham mau ngapain gitu loh. Intinya itu kita itu melengkapi dan memperbaiki penelitian yang sudah ada, seperti itu. Cukup sekian sharing dari saya. Terima kasih.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari Mas Wahyu untuk masukannya terkait dengan jalur tesis umum ya, Coach Rona ya. Iya. Ya, bagaimana Coach Rona? Iya, jadi penjelasannya tadi. Banyak membaca dan mulai menulis karena semuanya itu bisa terjadi kalau kita action ya Pak ya. Dan hilangkan kemalasan. Hilangkan kemalasan. Itu penting sekali. Betul ya Prof Elma ya. Hilangkan kemalasan, Prof. Betul. Iya. Dan yang luar biasa sekali dari semester 2 tuh sebenarnya udah bisa nyicil nih. Betul. Untuk tesis. Sebetulnya tanpa dari semester 2 ya, ketika kita punya niat untuk lanjut ke S2, kemudian kita sudah punya ini bisa langsung memulai. Wow. Nah, itu lebih baik lagi itu. Iya, pokoknya jangan tunda-tunda. Okay. Sehari menunda tesis sama dengan setahun. Tak kira sehari menunda pernikahan gitu. Oh, saya kurang gini. Kurang ini. Oh, maksudnya apa gitu? belum connect gitu. Ya, kita lanjutkan dengan Bu Lilis Kurniasari. Ini adalah salah satu alumni MTI yang dari jalur publikasi. Ya, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Bu Lilis. Silahkan Bu Lilis. Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Rona dan Mbak Dani. Terima kasih Prof. Emma juga sudah mengundang saya di sini. Saya nggak pakai ya Pak, nggak pakai PowerPoint ataupun share screen ya Pak. Saya bercerita aja. Iya, nggak apa-apa Bu Lilis. Sharing-sharing memang di sini. Ya, sharing-sharing. Jadi saya perkenalan dulu nama saya Lilis Kurniasari Pak. Saya MTI angkatan 2017. 17 atau 15 lupa Pak. Terus terkait tesis saya yang dari jalur jurnal, memang seperti yang Prof. Emma sama Mas Wahyu tadi katakan bahwa yang penting itu adalah perencanaan. Nah, ini di sini saya termasuk orang yang telat merencanakan, telat merencanakan gitu. Iya. Jadi, telat merencanakan, tapi alhamdulillah belum sampai galau gitu. Ya, alhamdulillah. Belum sampai galau gitu ya, alhamdulillah. Jadi merencanakannya itu belum tahu saya mau ngambil jalur apa, itu yang pertama. Terus belum tahu juga saya mau ngambil topik apa itu yang saya maksud telat itu. Jadi waktu itu masih belum punya bayangan bahwa mau ngambil jalur umum ataupun jalur jurnal ataupun jalur lomba gitu. Terus topiknya mau apa itu masih belum tahu. Nah, terus semester ketiga itu saya kuliah Big Data dengan Pak Arif Tianto waktu itu. Dari situ saya menemukan tema yang tertarik dengan topik Big Data itu. Jadi mulanya dari situ mendapatkan topiknya itu udah semester 3. Jadi sudah agak sedikit telat, harusnya kan sudah semester 1 baru sudah mulai merancang, ini semester 3 baru mendapatkan topik yang saya kok berminat ke sana gitu. Terus setelah itu baru merencanakan saya mau menempuh jalur apa gitu setelah menemukan topik. Nah, saya baca dari persyaratan untuk lulus itu kan atau tesis ini ada 3 jalur dan kesemuanya itu harus ada publikasinya gitu. Harus ada publikasinya jurnal, baik di research planning ataupun di informatik seminar. Nah, terus saya berpikir kalau memang harus tetap ada syarat publish jurnal, kenapa nggak sekalian ngambil jalur jurnal gitu. Jadi satu kali kerja bisa istilahnya syaratnya terpenuhi semua gitu. Karena jalur umum pun tetap harus ada jurnal yang terpublish gitu, atau tetap ada artikel yang harus terpublish. Dari situlah awal mulanya kenapa konsennya ke jurnal. Terus, setelah itu baru tentukan dosen pembimbing. Nah, karena waktu itu yang ngajar Big Data juga Pak Arif, Mas, sekalian saja saya meminta beliau untuk menjadi dosen pembimbing tesis gitu. Nah, dan seperti yang Prof. Emma utarakan tadi juga, kita juga harus melihat resource atau apa yang kita punya. Nah, kebetulan sekali saya ini nyambi kerja di institusi pendidikan juga di Jogja. Nah, kebetulan di prodi yang tempat saya kerja ini memang lagi membangun untuk machine learning lah, istilahnya machine learning ya. Jadi sedang membangun machine learning untuk
menganalisa data atau bermain di big data juga. Jadi pas banget ini dengan topik yang memang saya mau ambil dan ternyata di prodi tempat saya kerja ini kok juga pas juga sedang membangun machine learning. Jadi ini seperti apa ya, gayung bersambut lah gitu. Jadi pas banget resource-nya ada dan topiknya sama gitu, dan di prodi juga ada tim gitu. Jadi memang seperti Mas Kolbun yang dia ada tim, jadi lebih enak lah kalau ada tim itu bisa dipecah-pecah secara pekerjaan ya. Misalnya siapa yang bagian dataset, siapa yang gitu. Nah dari situlah memulainya. Jadi setelah sudah menentukan topik, terus arahnya mau kemana, jadi saya mulai baca jurnalnya yang terkait itu. Nah dari saran dosen pembimbing itu kan menyarankan topiknya yang spesifik mengacu kemana. Dari situ nanti kita baru mencari jurnal referensinya gitu. Nah jurnal referensi ini menurut saya bukan hanya sebagai referensi kita dalam menulis ya, maksudnya sejauh mana sih penelitiannya gitu. Bukan hanya itu manfaat dari jurnal ini, tapi juga sebagai panduan kita untuk menulis ya. Jadi karena saya ini sebetulnya pengalaman pertama juga ya untuk menulis jurnal, jadi belum punya bayangan apapun terkait bagaimana menulis jurnal, bagaimana membaca atau guideline, membaca template, terus sampai dengan ke referensinya itu masih awam banget. Jadi dengan membaca jurnal ini artinya kita bisa tahu juga bahwa bukan hanya sejauh mana penelitian yang mau kita dalami ini sudah ada penelitiannya sejauh mana, tapi juga guideline kita dalam penulisan. Oh ternyata nulis jurnal ini seperti ini loh. Apa aja sih yang biasanya ada di jurnal, terus poin-poin pentingnya yang biasa ditulis di jurnal itu apa aja. Nah ini juga poin penting banget buat mahasiswa S2 ya, karena tidak sedikit yang galau seperti saya dalam penulisan, karena benar-benar yang nggak punya pengalaman bagaimana menulis artikel jurnal. Nah baca jurnal ini di samping untuk referensi kita juga untuk panduan kita dalam menulis. Nah, terus saya juga punya satu jurnal gitu istilahnya yang menjadi acuan lah ya, acuan saya. Ada satu jurnal artikel dari luar ya, dari internasional terpublish itu yang temanya itu hampir sama sih, memang hampir sama dengan saya, cuman berbeda di algoritma dan dataset gitu. Dataset. Jadi saya punya satu jurnal acuan lah gitu, yang menjadi menjadi acuan saya dalam menulis gitu. Nah itu juga penting banget karena kadang-kadang kita secara struktur penulisan atau bagaimana menulis itu kan mahasiswa kadang-kadang masih bingung ya, masih bingung, tidak punya kemampuan untuk itu kayak gitu. Jadi punya satu jurnal acuan itu sangat membantu sekali dalam penulisan jurnal gitu. Oke. So, terus yang kedua itu peran dosen pembimbing ini sangat penting banget. Jadi saya benar-benar dibimbing waktu itu bagaimana menulis Grammarly-nya, terus susunan katanya itu juga dibantu banget oleh dosen pembimbing ini. Jadi saya berterima kasih sekali dengan dengan Pak Arief Setianto gitu, dan Amikom yang sudah membimbing saya sampai lulus, sampai terpublish ya. Karena kalau nggak dipandu itu benar. Sampai ke penentuan jurnalnya. Nah ini juga yang di luar perencanaan, karena bukan di luar perencanaan, tapi saya seperti yang Prof. Emma kemarin tadi katakan, menentukan jurnal tujuan itu memang harus dari awal. Nah, saya ini termasuk yang tidak dari awal. Jadi tulis dulu gitu, dulu, terus ketika ditanya sama Pak Arief rencananya mau kemana, nah ini belum tahu. Saya nggak punya bayangan Pak. Terus sama Pak Arief waktu itu dibaca jurnalnya, dibaca tulisan saya Pak, tulisan saya itu dibaca dulu, terus sama beliau disarankan ini bisa masuk ke internasional, minimal ini Q3 masuk kayak gitu. Tapi kalau Q2 itu kayaknya nggak ini belum bisa, tapi nggak apa-apa untuk belajar dimasukin Q2 juga nggak apa-apa, seperti itu sarannya. Jadi saya terbantu sekali dengan saran beliau gitu. Nah
Ini mungkin sesuai banget dengan apa yang Prof. Emma katakan tadi, bahwa kita harus menentukan dulu jurnal acuannya mau kemana supaya tidak terjadi kebingungan setelah menulis mau disubmit kemana. Gitu. Baik. Nah, jadi mempengaruhi karena kalau kita tidak tahu jurnal sasarannya, tanggal itu sangat penting karena kalau jurnal internasional itu minimal pasti 6 bulan sampai accepted nih. Publikasinya bisa 1 tahun kayak gitu. Jadi saya itu 2 jurnal ya Pak, yang satu ikut International Conference di UMY waktu itu tahun 2019 dan publish juga di tahun yang sama. Jadi saya conference di Juli, Desember itu papernya sudah publish di IOP. Di IOP, jurnal fisik itu, alhamdulillah. Nah, yang jurnal kedua saya itu nyoba masukin di JSTEC. Itu kalau di Simago itu Q2 levelnya. Jadi ini memang gambling juga, jadi nyoba aja Q2 gitu. Nanti kalau ditolak ya turunin lagi di Q3 seperti itu. Jadi masuk di JSTEC itu bulan Agustus, Pak. Jadi setelah conference saya masukin paper yang kedua itu di bulan Agustus. Dan email pertama dari review itu di Oktober, Pak. Jadi setelah 3 bulan gitu, 3 bulan Oktober. Terus sampai Februari saya sampai ke 3 kali review, Pak. 3 kali review dari editor. 3 kali review. Terus di Maret itu baru terima LOA. Selesai LOA. Tapi publish-nya di Oktober, Pak. Jadi 1 tahun. Gitu, hampir 1 tahun lebih. Nah, inilah yang penting banget. Sasaran jurnalnya mau apa dan tanggal itu akan menjadi penting sekali. Gitu. Karena itu akan mempengaruhi kapan kita lulusnya. Betul. Jadi ya saran-saran saja buat teman-teman yang sekarang masih menyelesaikan tesis untuk ngambil jalur jurnal ini, tanggal dan sasaran jurnalnya mau kemana ini harus diperhatikan gitu. Baik Bu Lilis, terima kasih. Nah itu ya pengalaman saya Pak. Ya, oke, terima kasih Bu Lilis atas pengalamannya di jalur publikasi. Catatannya memang sangat detail di sini ya, berkaitan dengan kesiapan. Kalau untuk jalur publikasi berarti teman creative people ya harus bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kalau publikasi pasti jalur publikasi harus menunggu dari reviewnya, kemudian harus menunggu lagi kita membalas review, kemudian balik lagi, sangat panjang, bahkan bisa sampai membutuhkan tadi seperti Bu Lilis sampaikan 1 tahun waktunya, Coach Rona. Harus sabar ya Pak. Harus sabar, betul. Ya, oke, baik. Selanjutnya, Coach Rona, ini dari jalur lomba dengan Mas Kolbun. Berkaitan dari jalur lomba. Begitu. Mungkin dari Mas Kolbun bisa sharing juga, apakah emang awalnya itu memang mau ikut lomba terus dijadikan tesis, atau memang mau ikut tesis jalur lomba gitu? Dari awal gitu ya istilahnya, dari awal. Atau gimana gitu ya. Iya. Silahkan Kak Kolbun. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rona, Mbak Dani, Prof. Emma dan teman-teman sekalian. Saya cukup insecure ya melihat penjelasan teman-teman yang luar biasa gitu. Tapi yang saya dapatkan dari Amikom salah satunya adalah Amikom ini bisa mengarahkan ke insecurean mahasiswa itu menjadi hal yang positif. Jadi insecure itu kan ibaratnya kita melihat di mana kita berdiri membandingkan di mana orang lain berdiri. Satu filosofi yang saya dapat dari Amikom adalah tentang juara ya. Juara itu bukan tentang ketika kita lebih hebat daripada orang lain, tapi ketika kita lebih hebat daripada diri kita yang kemarin. Jadi memang Amikom ini mengajak kita untuk progresif. Dan seperti yang disampaikan Prof. Emma tadi, mahasiswa S2 itu memang dituntut untuk mandiri. Tapi di samping itu, Amikom ini di MTI yang saya rasakan itu, MTI itu melakukan angka preventif dan mitigatif. Preventifnya adalah meskipun kita ditekankan untuk mandiri, tapi seperti kata Bu Lilis tadi, kita tetap dituntun, benar-benar dituntun. Bahkan saya yang merasa saya berusaha semandiri mungkin masih merasa sangat dimanjakan gitu, dengan tim dosen pembimbing, dengan teman-teman yang juga sangat suportif gitu kan. Nah, mungkin yang hari ini bisa saya sampaikan, mungkin kalau teman-teman tadi bercerita secara konseptual, saya mungkin lebih ke testimonial Pak ya. Karena
karena saya belum menyiapkan slide gitu. Oh, tidak, tidak, tidak apa-apa, Ya, Mas Kolbun. Silahkan sharingnya. ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kolbun Salim Asidiki. Saya di Amikom itu kalau tahun 2021 ini berarti tahun ke-6, ke-7 saya. Saya S1 di 2014 di Amikom, lalu lanjut ke S2 juga di Amikom, dan kenapa saya lanjut di Amikom, salah satunya adalah karena saya merasakan lingkungan yang sangat suportif gitu. Bahkan kenapa bisa sampai ke arah lomba. Jadi mungkin kalau pertanyaan Mbak Rona tadi kan, apakah saya dan tim ini ikut lomba lalu dijadikan tesis, atau dari awal sudah berniat untuk tesis jalur lomba. Jadi kalau yang disampaikan dan ditekankan oleh dosen-dosen di MTI dari semester 1, itu kita mau ikut jalur apapun, yang paling harus disiapkan adalah kita siap dengan segala kondisi. Artinya kita harus mempersiapkan jalur umum dulu, yang pertama prioritasnya. Yang kedua, kita bisa melakukan usaha untuk jalur lain dalam tanda kutip, karena kan timeline-nya tetap berjalan. Artinya kita berpikir dan berjalan secara paralel gitu. Yeah. Nah, yang saya lakukan ketika di MTI adalah saya waktu itu di jalur umum, saya udah sampai ke seminar proposal juga. Lalu sambil berjalan itu saya juga bareng sama teman-teman kita riset produk, kita buat produk, kita cari hipotesa sebuah permasalahan, lalu kita pikirkan solusinya. Kita buat, ada istilah namanya affinity diagram. Dari affinity diagram kita keluarkan, kita peras lagi menjadi insight. Insight itu nanti yang akan menjadi ide pokok dari sebuah produk gitu. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah melakukan proses secara paralel. Yang pertama, kita jalur umum kita juga kerjakan, kita laksanakan. Yang kedua, kita juga upayakan jalur lomba. Nah, jalur lomba ini yang pertama, biasanya sebenarnya saya bersama tim itu sudah melakukan beberapa riset produk juga, itu dari tahun 2018, dan sangat didukung dan disupport oleh Amikom dengan segala fasilitasnya untuk kita bikin, dimulai dari riset produknya, R&D, sampai kita launching produknya, dan akhirnya kita bisa lombakan dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama itu bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah. Jadi masalah itu, ini arahnya nanti untuk ke produk. Jadi kita masuk ke jalur lomba, bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang nantinya akan kita buatkan output berupa produk yang nantinya bisa kita lombakan dan bisa dijadikan jalur untuk menyelesaikan tesis di Amikom. Nah, masalah sendiri sebenarnya ada di sekitar kita. Tahun 2020-2021 ini sebenarnya adalah sumber peluang, dalam artian semakin besar masalah yang ada di sekitar kita, artinya juga semakin besar peluang yang ada di sekitar kita kan gitu. Nah, ini yang coba kita brainstorming sama teman-teman tim juga, yang kita diskusikan sama dosen juga, gimana sih permasalahan hari ini kita sebagai mahasiswa itu bisa seadaptif mungkin, bisa membuat sebuah solusi yang nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak dengan mediasi, dalam hal ini adalah mediasi informatika gitu. Nah, yang waktu itu kita lakukan adalah kebetulan produk kami itu yang kami lombakan itu bernama Usman. Ini adalah produk robot untuk sterilisasi lantai masjid yang memang kita sengaja buat untuk menyelesaikan gap yang terjadi ketika ada di pandemi di 2020 awal kemarin itu. Nah, jadi masalah itu bisa kita lihat dari lingkungan sekitar, lalu kita bisa validasikan dengan primary dan secondary datanya. Itu bisa dari jurnal, bisa dari produk-produk yang sudah ada, seperti kata Prof. Emma tadi, ada existing solution-nya. Kita lihat sampai kita menemukan ada namanya USP, Unique Selling Proposition gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan USP itu, ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal produk apa yang akan kita buat. Kita lihat apakah ada poin-poin penting seperti novelty, seperti keterbaruan, terus layak tidaknya, siap tidaknya resource saat ini untuk menggunakan produk kita, terus kesiapan dari customer juga, itu juga hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika nanti produk ini bukan produk yang hanya akan kita buat, tapi juga akan kita lombakan dan kita hilirisasi kepada usernya, kepada penggunanya gitu kan. Nah, untuk bisa berpikir novelty itu sebenarnya kan
inovasi itu kan ada 4. Yang pertama, membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, mengembangkan dari yang sudah ada. Yang ketiga, menggabungkan dari dua atau lebih hal yang sudah ada. Atau yang terakhir itu ada memindahkan fungsi gitu. Nah, dari semua ini sebenarnya kita sangat terfasilitasi dengan adanya existing solution tadi. Jadi misalkan yang kami kerjakan itu ada Usman, itu robot untuk sterilisasi lantai masjid. Kita lihat masalahnya apa, solusi yang sudah ada apa. Nah, dari solusi-solusi ini ada gap apa di setiap produknya gitu kan. Nah, kita bisa gunakan 4 prinsip tadi, bisa kita kembangkan apa yang kurang, atau kita gabungkan dari fitur-fitur produk-produk yang sudah ada, atau kita alih fungsikan gitu. Jadi teman-teman mungkin banyak melihat teknologi sederhana, tapi dengan implementasi yang luar biasa. Kayak ada teknologi yang sebenarnya sudah cukup lama seperti mungkin robot line follower gitu kan. Line follower secara basic teknologi itu sudah sangat lama dan sudah sangat common, sangat biasa. Tapi yang orang produk pikirkan adalah bagaimana memindah fungsikan robot yang sebenarnya hanya line follower ini menjadi sesuatu yang tepat guna dan adaptif untuk digunakan. Nah, setelah kita mendapatkan ide produk itu nanti bisa kita lombakan. Nah, di samping itu sambil berjalan kita list lomba dalam 1 tahun, kira-kira ada lomba apa aja, lomba-lomba yang possible untuk kita ikutkan apa aja, lalu setelah sambil jalan produk itu jadi, nanti kita bisa lombakan ke sana gitu. Nah, tentu dalam prosesnya kemarin itu kita mulai dari semester 2, sebenarnya risetnya dari semester 1 lalu ke semester 2 dan akhir semester 3, artinya kita tidak melupakan jalur reguler tadi itu, jalur umum, sambil berjalan kita ikhtiar bagaimana produk ini bisa tepat guna dan memenangkan lomba. Jadi sebenarnya lomba itu bukan goals-nya. Lomba ini cuma tools untuk kita dalam artian memverifikasi produk ini layak dan juga nanti akan bisa bermanfaat gitu. Karena harapannya yang kita diskusikan dengan dosen-dosen pembimbing juga, produk yang kita buat ini tidak hanya produk yang menang di perlombaan, tapi juga menang untuk menyelesaikan masalah yang real gitu. Harapannya seperti itu. Nah, saat ini di semester 2 kemarin awalnya saya ikut lomba dan alhamdulillah waktu itu juara 3. Jadi kita ikut beberapa lomba sebenarnya, jadi nggak ikut satu lomba langsung menang gitu kan. Ikut beberapa lomba, pertama kali saya ikut lomba itu di semester 2 itu juara 3 dan sesuai dengan ketentuan dan administrasi di MTI juara 3 itu kan belum bisa masuk, tapi di situ saya melihat ternyata ada banyak peluang nih di jalur lomba yang bisa saya maksimalkan gitu. Jadi lomba pertama saya juara 3, lalu lomba selanjutnya alhamdulillah itu yang diadakan oleh Kominfo itu di lomba identik IoT Makers dulu. IoT Makers itu kita juara 1, lalu kita juga kemarin ikut lomba identik yang diadakan oleh Kominfo, kita dapat juara 2 dan di identik itu kan nanti akan berlanjut ke AIKTA. Nah, di AIKTA itu 2021 ini atau nanti di 2022 sebenarnya tentatif karena pandemi, nanti kita akan produk kita ini akan mewakili Indonesia untuk di ajang ASEAN ICT Award. Jadi sekali minta doa dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, semoga produk ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa membawa nama Amikom setinggi mungkin, harapannya seperti itu. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan. Amin. Dan juga kemarin alhamdulillahnya ada satu kesempatan juga kita menjadi partisipan di lomba internasional di Tech Planter Indonesia. Jadi memang waktu itu stepnya untuk level Indonesia baru akhirnya kita masuk ke 10 besar. Itu jurinya ada dari Jepang, Vietnam dan negara-negara lainnya gitu. Jadi ini juga dalam proses lomba-lombanya kita juga didorong, difasilitasi, disupport oleh dosen-dosen pembimbing. Jadi teman-teman mungkin yang nanti mengambil jalur lomba, meskipun teman-teman mungkin merasa mampu mengembangkan produknya, tapi saran saya adalah jangan pernah merasa bisa, karena dosen-dosen pembimbing itu akan sangat powerful membantu kita gitu kan. Apa yang kita dapatkan dari dosen-dosen, feedback-nya itu akan menjadi insight-insight yang sangat powerful gitu. Jadi meskipun hal kecil, kalau teman-teman bisa melihat itu dari sudut pandang yang besar, itu akan menjadi hal yang besar yang teman-teman nanti bisa implementasikan ke dalam produknya. Nah, setelah tadi kita buat list
lomba, kita ikutkan lomba sampai akhirnya nanti teman-teman kontribusikan apa yang bisa teman-teman kontribusikan dalam membuat produk tersebut. Jadi jangan, kalau yang kami lakukan kemarin istilahnya kan ini project umbrella ya, project kita ada beberapa orang dalam satu project yang nantinya akan kita jadikan tesis, pecahan tesis gitu. Jadi bagaimana cara kita memecahnya adalah kita nggak klasifikasi di awal dulu. Jadi kalau misalkan kita klasifikasi di awal, yang kita khawatirkan nanti kita kita akan statis di satu bidang gitu kan. Tapi yang kemarin kita coba lakukan adalah kita coba diskusikan apa yang bisa kamu kontribusikan, apa yang bisa saya kontribusikan. Ya udah kita kontribusikan beberapa bidang itu. Jadi nggak cuma misalkan programmer doang, desainer doang, tapi kita coba untuk berkolaborasi semaksimal mungkin apa yang bisa kita kontribusikan gitu dari beberapa bidang. Nah, dari bidang-bidang tersebut tentunya nanti bahkan satu orang itu bisa memecah lagi menjadi 2 judul kemarin itu. Nah, dari 2 judul itu nanti kita bisa konsultasikan lagi ke dosen pembimbing kita. Dari judul-judul ini, dari bidang-bidang spesifik ini, mana nih yang paling powerful untuk dipublikasi atau untuk paling layak untuk dijadikan tesis. Nah, ketika nanti sudah diskusi dengan dosen, tentu kita akan mendapatkan judul yang mengerucut gitu. Jadi, ketika kita bekerja secara dinamis seperti itu, nilai plus yang kami dapatkan adalah kita bisa lebih bermanuver gitu sih, lebih bermanuver dalam menentukan mana sih judul yang paling baik, yang paling layak untuk dijadikan tesis dan dipublikasi, kira-kira begitu. Dan untuk mungkin untuk membuat produk sebenarnya tidak hanya mencari masalah dulu baru kita buatkan produknya, tapi kita bisa juga berpikir terbalik. Jadi tugas-tugas kuliah kita dari semester 1 itu sebenarnya bisa, kalau kita misalkan mau fokuskan dan seriuskan, mata kuliah yang ada di MTI itu beberapa, sebagian besar itu outputnya adalah ide ataupun bahkan sudah menjadi produk. Nah, dari produk-produk itu sebenarnya bisa kita link and match kan. Jadi bisa kita, cara berpikirnya bisa mencari masalah lalu kita solusikan dengan produk, atau sudah ada produknya kita carikan masalah yang relate gitu. Nah, karena itu tadi yang coba kami terapkan dan coba kami jadikan landasan di tim kami itu cara berpikir novelty itu tadi, membuat sesuatu yang baru, mengembangkan sesuatu yang sudah ada, menggabungkan ataupun memidah fungsikan gitu. Dan mungkin yang terakhir, pesan saya jangan menunggu bisa untuk mencoba, tapi kita sama-sama mencoba untuk menjadi bisa gitu. Jadi karena produk itu kan yang akan kita buat itu bukan produk secara sempurna. Kalau kita berpikir produk secara sempurna pasti akan ruwet, akan jauh gitu kan, akan lama. Kita menjadi tidak yakin dalam waktu 1 semester atau 2 semester produk itu bisa selesai. Tapi kita berpikir adalah bagaimana membuat produk yang MVP dulu gitu kan, minimum valuable product. Jadi produk ini bisa memberikan fungsinya yang paling minimal. Nah, dari situ nanti kita bisa kembangkan lagi gitu. Bahkan dari produk yang sudah dilombakan itu nanti bisa kita kembangkan lagi dan bisa dijadikan tesis baru lagi gitu. Nah, harapannya apa yang saya sampaikan dengan tidak terstruktur tadi bisa ya, kita memberikan berikan aplaus kepada semua berikan alumni yang manfaat sudah semuanya. hadir saat ini. Luar biasa sharing-sharingnya ya Pak ya. Iya, terima kasih sekali Mas Kolbun dengan semangatnya, semangat di bulan Agustus nih ya, semangat juangnya yang memberikan kemerdekaan ya, memberikan kisi-kisinya atau tips and tricksnya kalau kita mau masuk dari jalur lomba Coach Rona. Ya mungkin kalau Coach Rona mau masuk dari jalur lomba ya. Oke. Ini hanya sedikit omongan gitu aja Mbak Rona. Iya. Ya, itu tadi teman-teman hal-hal yang kaitannya dengan jalur lomba ya. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita petik di sini bahwa jalur lomba itu juga butuh pemikiran yang matang dalam prosesnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mempersiapkan juga dari jalur yang umum begitu. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dipikirkan dan bisa distrategikan agar ketika jalur umum ini bisa berjalan, jalur lomba juga bisa berjalan ya, dan publikasi juga bisa berjalan, itu akan lebih baik sebetulnya.
Ya, Iya. semuanya akan lebih optimal dalam prosesnya. Oke, Coach Rona, ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan monggo. Iya, ini di antara creative people yang sudah bergabung sudah banyak yang bertanya nih seputar tesis, dan yang nonton di sini tidak hanya mungkin yang sedang menempuh S2 tapi juga calon-calon yang pengen melanjutkan S2 betul, ternyata, betul. Pak Iya, Dani. iya, betul. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu. Dari Kak Robi Sugara nih bertanya, mohon izin bertanya di mana bisa melihat daftar 3 jalur tesis lengkap dengan tahapan dan kriteria penilaian MK terkait seperti yang sudah dijelaskan. Jika ada slide-nya mohon di-share ya. Waduh, gimana Prof. Emma? Saya persilahkan untuk menjelaskan. Ya. Ini sudah dipersiapkan PPT-nya, saya share ya. Oke. Apakah sudah nampak? Sudah, Prof. Oke. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Mas, Mbak, mahasiswa S2 Teknik Informatika Universitas Yogyakarta atau calon, calon mahasiswa S2 terkait manajemen tesis ya, terkait pelaksanaan tesis itu semuanya bisa teman-teman lihat di web MTI ya. Jadi nanti teman-teman lihat web MTI, panduan dan template tesis ada di sana. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di admisi, kemudian administrasi tesis. Nah, di situ lengkap. Ada buku panduan. Nah, ini siapa yang belum pernah buka buku panduan? Ya, jadi cuma di-download aja gitu ya, nggak dibuka ya. Nah. Itu salah satu masalah kemalasan kayaknya itu. Nah, yang penting sudah ayam gitu punya filenya. Nah, yang kemudian terkait dengan dokumen-dokumen, template-nya sudah kita persiapkan untuk yang jalur umum, ada yang jurnal bereputasi, kemudian lomba ICT tadi dibagi 2 ya, ada yang dengan publikasi atau yang tanpa publikasi. Terus kalau mau mengklaim, mau ngurus nilai informatik seminar, prosedurnya bagaimana, di sini sudah lengkap. Kemudian untuk bagaimana untuk daftar seminar, nah di sini sudah dipersiapkan juga linknya. Nah, kalau mau daftar judul, nah untuk daftar judul ini di sini di admission, kemudian ada pengajuan judul tesis. Nah, kelebihannya nih, kelebihan lagi nih ya, saya sampaikan, kalau kuliah di S2 Teknik Informatika Universitas Yogyakarta, nanti sudah dikonfirmasi ke teman-teman ini ya, bahwa mahasiswa itu tidak hanya daftar judul aja loh, tetapi juga bisa mengusulkan dosen pembimbingnya siapa. Wow. Dan tidak hanya sepasang, tetapi 2 pasang. Wow. Jadi pembimbing pertamanya, alternatif pertama pembimbing pertamanya siapa, pembimbing pendampingnya siapa. Alternatif yang kedua, pembimbing pertama siapa, keduanya siapa, beserta alasan-alasannya. Jadi bisa jadi resminya itu kan di semester 2. Tetapi sejak semester 1 kan mahasiswa ini kan berprogres terus ya, sudah dipanas-panasin di awal semester 1, tentu saja dicoba-coba, tentu saja dia bergerak. Nah, saya yakin mahasiswa sudah menghubungi dosennya yang lain yang dirasa satu frekuensi gitu ya, dilihat di Sintanya memang punya bidang keahlian penelitian yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga saya yakin ada penelitian yang mungkin dikatakan belum resmi gitu sejak semester 1, dan itu bisa jadikan pertimbangan mengapa teman-teman memilih pasangan pembimbingnya seperti itu. Jadi enak ya, jalur tesisnya ada 3 pilihan, nggak cuma 1. Daftar judul termasuk ngusulin dosen pembimbing. Nah, semuanya milih sendiri loh. Jadi tentu saja hal itu jadi jadi pendorong untuk kelancaran penyelesaian tesisnya. Semuanya sudah dipilih sendiri, sudah punya perencanaan sendiri ya. Jadi dan itu tadi saya terharu merasa Mas Kolpun sangat dimanjakan ya, alhamdulillah. Jadi kalau ngejar-ngejar mahasiswa, jadi kalau di MTI itu bukan mahasiswanya ngejar dosennya, dosennya ngejar mahasiswanya. Jadi seminggu itu bisa 2-3 kali, Mas gimana progres sampai mana gitu ya. Jadi ada mahasiswa tuh deg-degan itu, ada kok Prof Emma typing gitu ya. Nah, ya jadi itu alhamdulillah kalau itu disikapi sebagai bentuk memanjakan ya. Jadi menurut saya
mendidik, membimbing mahasiswa, bukan mengasihani dengan segala kondisi ya, tapi kita cari solusi bareng-bareng, jangan pakai ilmu kebatinan. Mana kami tahu ya apa yang jadi kendala. Oke, Oke, terima kasih. ini ya di sana ada buku panduannya, teman-teman bisa melihatnya. Oke, begitu. Ya. Sudah lengkap ternyata di website. Sudah lengkap. Jangan malas. Itu tadi. Yang tadi Mas Wahyu sampaikan dengan hilangkan kemalasan. Nah, itu yang saya tertampar lagi. Tertampar lagi. Tertok. Ada pertanyaan yang lain, Coach Rena? Ada lagi. Jadi ini masih seputar tesis. Ada yang bertanya dari Kak Null Day Exploits, bertanya bagaimana ya memilih jalur tesis di antara ketiga jalur tersebut yang sesuai dengan kemampuan kita. Memilih, bagaimana ini memilih, Prof. Emma? Sesuai kemampuan kita. Tadi kan setiap jalur itu kan pasti ada ada kelebihannya, bukan ada kelemahannya, tetapi ada konsekuensinya yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, itu makanya perlu untuk melihat diri sendiri, melihat lingkungan, seberapa besar punya dukungan terkait dengan itu gitu ya. Betul. Jadi menurut saya kembali lagi ke diri sendiri. Tetapi gini, kalau galau nih, wah ternyata aku salah milih jalur. Ya, jadi semuanya bisa disolusi bersama ya. Jadi seperti Mas Kolbun ternyata awalnya jalurnya jalur umum gitu ya. Tapi Mas Kolbun itu enjoy dan produktif dalam berkarya gitu. Inovasinya banyak gitu. Jadi memang saya menyarankan Mas Kolbun pindah jalur aja. Jadi saya yakin salah satunya sarannya Prof. Emma ini berarti. Ya, jadi jangan malu pindah jalur ya, jangan malu pindah jalur. Jadi saya pernah bilang Mas Kolbun, saya yakin Mas Kolbun akan jauh lebih optimal pencapaiannya. Mas Kolbun akan lebih cepat lulusnya jika Mas Kolbun memang sesuai dengan passionnya, sukanya berkreasi kok, sukanya berinovasi kok. Disuruh nulis 5 bab, saya bilang, bab 1 rampungnya kapan, bab 2 kapan gitu. Jadi saya yakin lebih optimal. Nah, seperti itu. Baik, Prof. Emma, terima kasih atas penjelasannya. Gimana, Coach? Seiring berjalan waktu ternyata bisa pindah jalur dan diberikan jalur yang benar ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi ya semuanya itu masih bisa dikondisikan ketika memang kita tentunya ya nanti kembali ke diri kita masing-masing ketika kita ingin memulai. Yang penting hilangkan kemalasan. Nah, itu yang penting. Semangat. Merdeka. Dan untuk creative people yang sedang menyaksikan, ternyata di sini tidak hanya yang galau tesis, tapi ada juga yang galau mau lanjut S2 atau enggak nih. Ini ada yang bertanya, salah satunya creative people namanya Kak Adnan. Ini mau tanya nih Prof, mungkin bisa dijawab oleh Prof. Emma dan seluruh pembicara kali ini. Betul. Testimoni ya, karena ini pertanyaannya adalah mau tanya nih, kenapa kita harus lanjut S2? Terima kasih. Itu singkat pertanyaannya ini. Singkat dan padat. Prof. Emma, bagaimana Prof. Emma? Ya. Itu pertanyaan yang sangat manusiawi ya. Jadi terkadang kita itu sudah berdarah-darah bisa lulus S1 ya sudah sangat bersyukur gitu ya. Tapi itu nanti ada masanya kok. Jadi kita akan muncul lagi motivasi untuk bisa lanjut yang lebih tinggi. Tetapi kembali lagi sebenarnya itu bergantung tujuannya. Ya, jadi kalau kita gitu ya, yang pendidik gitu ya, dosen, guru itu kan memang diamanahkan oleh undang-undang bahwa minimal harus S2 ya. Jadi itu jadi salah satu alasan. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena tuntutan. Nggak suka mau nggak mau berarti kita harus studi lanjut. Nah, di samping itu ada beberapa jabatan, ada beberapa struktural yang memang mensyaratkan harus S2. Nah, berarti mau nggak mau kita harus menempuh S2. Beberapa lowongan pekerjaan juga mensyaratkan harus S2 ya. Jadi di samping itu juga yang tentu saja ya itu adalah menambah pengetahuan. Satu lagi bahwa kita itu kan hidup di dunia itu kan sebagai umatnya memang kewajiban kita menuntut ilmu sepanjang hayat ya. Saya punya moto nih ya. Saya tadi meng-create moto saya ya. Tuntutlah ilmu sedalam palung, setinggi langit,
karena ilmu merupakan harta yang paling ringan untuk dibawa namun paling besar manfaatnya. Nah, itu salah satu yang selalu memotivasi. Ya, ini teman-teman yang yang sudah hadir ini, apa alasannya Muhammad harus S2? Ini bisa share ya? Bu Lilis. Bagaimana Bu Lilis? Apa Bu Lilis? Kalau saya nggak Prof Ema sih karena memang arahnya ke dunia pendidikan akademik ya. Jadi akhirnya milih jalur S2 gitu, lanjut gitu. Oh, begitu. Karena dari jalur ini ya, akademik ya. Kalau ya, karena memang mau di jalur akademik jadi. Betul. Baik Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis. Mas Wahyu bagaimana? Kalau Mas Wahyu kenapa harus ambil S2? Kalau saya secara pribadi karena S2 itu menurut saya pembentukan mindset yang udah beda banget sama S1, kayak tidak bisa dijelaskan, kayak pola pikirnya udah beda banget Pak. Ibaratnya dulu tuh S1 ngerjain skripsi itu kayak S2 ini skripsi itu kayak setiap minggu kita ngerjain kayak tiap mata kuliah ngerjain skripsi seperti itu. Jadi kayak udah menaikkan level seperti itu. Karena itu bakalan kalau secara langsung kita nggak bakal sadar apa perubahan dari diri kita. Tapi kalau cara pola pikir saya yakin beda banget, serius. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu untuk gambarannya. Kalau Mas Kolbun gimana terakhir dari Mas Kolbun? Karena saya tuh mahasiswanya Prof Ema banget ya, jadi saya juga menjawab dengan moto hidup gitu. Yang memanjakan. Jadi saya pernah dapat satu hal sih dari guru saya. Jadi kita itu boleh dan bisa jadi apapun, yang penting 3 hal. Yang pertama, punya ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, dan takwa yang ilahiyah. Nah, untuk mencapai 3 hal tersebut tentu kita perlu yang namanya peningkatan kapasitas. Kita bisa mengamalkan apapun dan bagaimanapun dan kapanpun. Mulai dari sekarang kita bisa sharing apapun, kita bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang mulai dari sekarang. Tapi semakin besar kapasitas kita, tentu akan semakin besar dampak dan juga orang yang bisa kita bantu. Mungkin arahnya lebih ke situ sih. Dan akan banyak peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan lain yang sebenarnya sudah ada, dan ternyata kitanya yang terlalu kecil untuk menggapai peluang-peluang tersebut gitu. Jadi dengan bergabung di MTI, dengan kita melanjutkan studi kita, tentu akan membuka peluang untuk membuka mata, membuka peluang untuk kita bisa sampai ke hal-hal tersebut gitu sih. Entah itu kuliah akademik atau itu non akademik, selama itu bisa memberikan impact dan manfaat, saya rasa S2 itu penting untuk kita. Oke, Mas Kolbun. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita berikan aplaus kepada semua narasumber hari ini. Gimana, Coach Rona, masih ada yang bertanya atau sudah? Wah, sayangnya ini sudah 1,5 jam. 1,5 jam. Tidak terasa kita sharing-sharing tentang tesis, galau-galau. Semoga semuanya di sini tidak lagi galau, tapi sudah yakin dan sudah semangat untuk membuat tesis. Nah, mungkin ada kata penutup dari Prof Ema untuk podcast hari ini, silahkan Prof. Terima kasih banyak. Ini bincang-bincang ringan tapi maknanya dalam ya. Saya ingin menyimpulkan dari tema kita yang sangat seksi gitu ya. Menyelesaikan tesis tanpa galau, berhenti khawatir, mulailah bergerak ya. Jadi pertama terkait dengan timeline pengerjaan tesis itu penting dilakukan supaya mahasiswa lebih fokus, lebih terstruktur dan lebih terukur, dan tentu saja jadi manajemen waktu yang lebih baik, dan ini juga jadi media pengingat apa yang harus dikerjakan, apa saja targetnya, kapan targetnya harus dicapai. Kemudian terhindar dari rasa malas, terhindar dari menunda-nunda ya. Jadi kita punya manajemen resiko yang bagus gitu ya. Aku mau nyetil sedikit ya. Mulailah membangun ide penelitian ya yang menarik, penting, manfaat dan mutakhir sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan modalnya. Kita sudah fasilitasi ada 3 jalur ya. Supaya apa? Supaya bisa lulus tepat waktu 3 semester. Ide yang luar biasa tidak akan pernah berarti jika hanya di batin ya. Ide di awal sangat mungkin tidak begitu jelas dan hanya akan lebih jelas ketika kita mulai mengerjakannya. Intinya bahwa hanya perlu memulainya. Ya, sekali lagi bahwa terkadang langkah awal adalah sebuah hal yang berat dan sulit, namun bisa menjadi poin penting dalam keberhasilan sebuah penelitian. Yuk semangat, yuk berani memulai. Terima kasih Mbak Rona dan Mas Dani.
Yuk, semangat yuk, bisa Semangat yuk. semuanya ya. Terima kasih Prof. Emma, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Mas Wahyu, dan terima kasih Mas Kolbun atas masukannya untuk hari ini. Oke, luar biasa sekali, sangat seksi ya. Buat pendengar Creative People yang sedang menyaksikan, jika ingin nonton lagi dan biar termotivasi lagi, bisa nonton lagi di channel Amikom Jogja. Kita hadir setiap minggunya. Ya, setiap minggunya. Di channel kesayangan kita di Amikom Jogja. Betul. Dan jangan lupa pendaftaran MTI masih dibuka? Masih dibuka sampai tanggal 18 Agustus. Oke, tinggal beberapa hari lagi nih Betul, ya. Prof. Emma. Oke. Jadi segeralah mendaftar ke MTI. MTI, dan ada beberapa beasiswa ya bahkan ya. Kalau mungkin lebih lengkapnya bisa buka di web MTI ataupun di Instagramnya MTI Amikom. Betul, Coach Rona. Oke. Baik, Creative People di luar sana semoga selalu menjaga prokes dan juga selalu sehat dan bahagia, karena kita semuanya di sini harus selalu menjaga kesehatan jiwa dan batin ya Pak ya. Betul. Dan jangan galau lagi. Dan jangan malas. Oke. Highlightnya ini hilangkan kemalasan. Ayo, cocok. Bisa yuk. Oke. Oke, mungkin terima kasih semuanya. Saya host podcast kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kolbun, Mas Wahyu Hidayat, dan Mbak Lilis. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih.